Bim. Dulu deh. Ini Bim jalan-jalan nih. Bim ini kucing yang ditinggal oleh pemiliknya. Ayo Bim. Jadi waktu masuk ke klinik, Bim ini sakitnya 3 ini itu sakit panle, sakit jamur, dan sakit kuning. Oke. Nah, ini Bim. Nah, kemudian dia ini kebetulan Vio masuk bareng dia. Vio waktu itu sakit diare dan sakit jamur. Oke. Nah, karena waktu itu dia pemiliknya masih bisa dihubungi di klinik, tapi kemudian setelah Vio udah keluar, Bim ini masih ada di dalam ya Bim ya, karena waktu itu Bim belum sembuh ya. Nah terus Bim ini dia 3 bulan ya Bim ya, nggak dijemput sama yang punya. Jadinya dia terlantar di klinik ya. Nah, kalau di klinik itu kebetulan klinik yang tempat saya suka bawa anak-anak saya, nabul saya itu, kalau misalnya ditinggal maka berarti orang tersebut akan di blacklist, yang berarti dia tidak bisa bawa lagi hewan peliharaannya ke klinik tersebut gitu, karena udah ada track recordnya yang nggak bagus gitu. Nah terus setelah 3 bulan tahu-tahu saya dapat WA dari kliniknya yang nawarin kalau apakah saya mau untuk nambah anak lagi, karena kebetulan anak buah saya semuanya warna putih dan Bim ini warnanya putih ya. Jadinya ditanya mau nggak ya nambah anak lagi, jadi kayak anak orang, tapi ini emang setelah sekian lama pelihara kucing jadi berasa emang ini benar-benar anak ya jadinya. Mungkin teman-teman juga ngerasa ya, para cat lovers, para pencinta kucing juga berasa bahwa kalau kita melihara binatang peliharaan apapun itu, mau kucing atau anjing ataupun lainnya, setelah sekian lama kita berasanya kayak anak sendiri gitu ya. Nah terus lanjut lagi ceritanya, si Bim ini ditawarin ke saya. Akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya ambil gitu ya. Nah syaratnya adalah saya mesti isi form ya, kemudian saya juga harus bayar vaksinnya dia, tentunya dari vaksin pertama ya, karena Bim ini belum divaksin sama sekali saat itu gitu. Nah terus akhirnya saya isi form. Di form itu ya, jadi ada beberapa pertanyaan, jadi kayak mau adopsi anak gitu. Ada beberapa pertanyaan ya yang cukup membuat saya merasa ini seperti adopsi anak beneran gitu ya, anak orang, tapi memang jadinya anak beneran ya Bim ya. Nah salah satunya pertanyaannya adalah bersedia untuk merawat sampai dengan sekitar 15 atau 20 tahun gitu. Kemudian juga
ada pertanyaan kalau misalnya sampai saya pindah apakah anabulnya akan dibawa. Saya jawabnya iya. Kalau yang tadi pertanyaan bersedia merawat sampai 15 sampai 20 tahun, saya juga jawabnya iya. Jadi memang saya sudah siap untuk ngambil Bim Bim ini. Oh iya, Bim Bim ini jantan ya teman-teman. Nah kemudian setelah isi form itu saya belum bisa bawa pulang si Bim Bimnya ya waktu itu, karena Bim Bim masih jamuran ya nak ya, masih jamuran. Udah jadinya saya nunggu dulu dia sampai bisa jamurannya tuh sampai ini loh, cat lovers, teman-teman pecinta kucing, sampai kayak bolong gitu, benar-benar gak ada bulunya ya. Di badannya ada beberapa titik, kalau nggak salah 3 titik waktu itu, dan cukup besar bolongnya itu gitu. Nah terus setelah 2 minggu lah setelah saya isi form itu, terus saya diberi kabar bahwa Bim Bim sudah bisa dibawa pulang, tapi mesti divaksin dulu, dan vaksinnya itu mesti saya yang bayar gitu. Oke, saya sudah menyanggupi kan bahwa saya akan merawat dia 15 sampai 20 tahun. Ya sebenarnya sih kalau akan lebih dari itu ya mudah-mudahan gitu ya, diberikan umur panjang baik Bim Bim baik saya gitu. Nah kemudian akhirnya saya bawa pulang nih si Bim Bim. Dulu nggak segede ini, kalau teman-teman lihat nih gede banget sekarang ya gitu. Dulu nggak segede ini, masih kecil gitu, masih sekiloan ya. Supaya bisa divaksin waktu itu harus sekilo dulu gitu. Nah jadi ini adalah kucing saya yang ketiga, tapi ini saya adopsi dari klinik karena yang punya tidak ngambil dia lagi gitu. Nah Bim Bim ini anaknya aktif banget ya Bim ya. Jadi kita kalau di sini suka panggilnya dia security, satpam ya, keamanan. Karena kenapa? Seneng banget mondar-mandir ya. Dan dia seneng banget sebenarnya main dengan yang lain, cuman yang lain nggak gitu suka. Kenapa? Karena dia suka gigit ya. Sebenarnya sih mungkin standar gigitannya dia itu menurut dia ya standar aja gitu, tapi menurut yang lain justru udah sakit. Kenapa? Karena Bim ini gede, jadi dia sekarang aja udah beratnya 5 kiloan ya Bim ya. Nah cuman Bim Bim ini Bim Bim ini anak yang rakus ya Bim ya. Jadi kalau misalnya makanannya kan memang paling cepat habis tuh dia. Pokoknya dikasih makanan apapun pasti dia akan cepet habisnya ya. Nah kemudian saya buka tuh apartemen adik-adiknya, kakaknya. Nah pasti dia akan mencari tuh, padahal takaran makanannya udah cukup segitu, tapi biasanya sih juga nggak terlalu banyak ya Bim ya makannya ya. Nah Bim Bim ini juga udah 2 kali ya nak ya masuk rawat inap setelah itu. Kenapa? Karena Bim Bim ini suka makannya sembarangan gitu loh. Maksudnya sembarangan tuh maksudnya gini. Jadi pernah waktu itu si Vio kebetulan sempat gitu ya apartemen ya, saya bilangnya kandangnya mereka tuh saya sebutnya apartemen. Nah dia tuh makan muntahannya si Vio. Kan jadinya kan ya namanya muntahan pasti udah nggak bagus dong gitu. Nah tiba-tiba dia demam gitu. Ya udahlah, jadinya mau nggak mau saya masukin aja di klinik lagi. Nah, cuma karena dia punya trauma ya ke klinik itu, jadi kalau ke klinik itu udah takut nggak dibawa pulang lagi, takut ditinggal lagi ya Bim ya gitu. Tapi untungnya tiap hari sih dikasih kabar ya Bim ya gitu. Dan di klinik itu semuanya udah kenal Bim Bim, karena Bim Bim cukup lama di klinik itu, sekitar 3 bulanan nggak diambil sama yang punya gitu. Ya mungkin karena memang biaya perawatannya mahal ya gitu, apalagi udah 3 bulan gitu, karena hitungan perharinya aja udah lumayan gitu. Nah terus kedua kali juga begitu, masuk
Oh, yang pertama itu masuknya sekitar 3 hari lah, nggak lama ya. Jadi cuma 3 hari 2 malam ya Bim ya. Bim ini manja banget gitu. Nah kemudian masuk yang waktu kedua kali masuk klinik itu karena nggak tahu ya, tiba-tiba tuh dia jadi diem aja gitu. Nah kalau kan kita curiga ya jadinya ya, karena biasanya dia mondar mandir, kenapa kok tiba-tiba diem aja gitu. Ya udah, makanya kita langsung yaudah deh kita bawa aja langsung ke klinik lagi gitu. Dan memang ternyata demam gitu, jadi ya udah mau nggak mau ya ditinggal lagi. Kasian sih sebenarnya, karena dia nggak pengen banget ditinggal di klinik gitu sebenarnya, tapi ya mau nggak mau kan dia harus diinfus supaya bisa makan gitu. Kalau misalnya pernah waktu juga nggak mau makan ya terpaksa mau nggak mau saya cokokin aja gitu, saya suapin. Nah kalau misalnya dia masih mau makan masih nggak apa-apa, saya nggak bawa ke klinik. Tapi kalau misalnya disuapin terus dianya nggak mau nerima gitu ya, nah itu langsung pasti saya akan bawa ke klinik. Jadi memang kalau yang namanya kita piara anabul gitu ya harus tanggung jawab lah miaranya gitu. Jadi apapun itu, mau dia sakit ya, mau dia nantinya udah tua gitu ya, kita harus tetap piara. Komitmennya memang lumayan ya kalau miara gini, nggak sama ya kayak komitmen miara anak aja gitu. Nah ini sama gitu, kita anggap sebagai anak kita gitu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman juga, para pecinta kucing, cat lovers juga memilih komitmen yang benar ya, maksudnya untuk menjaga para anabulnya supaya tetap sehat ya, tetap gembira, senang gitu. Nah ini Bim nih senang banget nyender ke saya, nyiumin saya gitu ya. Oke. Cukup ya Bim, kita kan udah mau bobo ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman semua, para pecinta kucing dan cat lovers. Salam kenal ya dari Bim.